Assalamualaikum Bres, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Di banyak kesempatan saya mencoba untuk mewartakan pikiran saya bahwa sebuah negara yang koyak, bangsa yang hancur, yang dipenuhi oleh ketidakpastian, ada krisis, ada kekacauan dan sebagainya, itu bisa saja memang sebuah bangsa yang sebentar lagi akan mati, bangsa yang sebentar lagi akan hancur, pecah belah dan seterusnya. Tetapi di sisi lain bisa saja bahwa bangsa itu sebenarnya sedang mengalami sebuah metamorfosis atau transformasi, perubahan menjadi lebih baik atau menjadi lebih besar atau menjadi lebih sejahtera. Kita mengetahui ada banyak sekali kekacauan yang mengantarkan sebuah bangsa pada kekacauan, kehancuran dan perpecahan. Tetapi kita juga menemukan dalam banyak sekali kasus-kasus sejarah bahwa besarnya sebuah bangsa, kuatnya sebuah bangsa itu dimulai dari krisis yang sangat luar biasa. Nah, pikiran itu sebenarnya juga bukan hanya pikiran saya. Salah satunya adalah Tan Malaka, bahwa beliau juga memikirkan di tahun 1920-an bahwa Indonesia yang sedang kacau, dalam hal itu bernama Hindia Belanda, yang tidak pasti, yang kalut, yang pemerintahannya zolim, yang rakyatnya tidak makmur, tidak sejahtera dan sebagainya, itu bisa saja adalah awal mula dari kehancuran. Tapi bisa saja sebenarnya diterjemahkan bahwa itu seperti ibu yang akan melahirkan sebuah bangsa. Perih dan keluh kesah yang dia keluarkan itu sebenarnya adalah awal mula dari munculnya sebuah bangsa yang kelak akan menjadi bangsa yang besar. Maka Tan Malaka kemudian pada tahun 1922 itu saking ngeyelnya dia terhadap pemerintah kolonial, dia sampai ditendang ke Belanda, kemudian tendang lagi ke Moskow, dan kemudian berpijak kaki di Cina. Dia menulis di sana sebuah buku yang kemudian menjadi sangat fenomenal dalam sejarah dan menginspirasi banyak sekali tokoh-tokoh nasional di Indonesia termasuk Soekarno-Hatta. Buku itu berjudul Menuju Republik Indonesia. Kenapa buku itu menjadi fenomenal? Karena itu adalah buku pertama dalam sejarah Indonesia, bahkan sejarah dunia, yang menyebut bahwa ada sebuah bangsa yang namanya Indonesia dan bahwa Indonesia itu berbentuk republik. Nah, inilah yang kemudian menjelaskan kenapa beliau disebut sebagai Bapak Republik Indonesia. Dan orang yang mengatakan seperti itu bukan saya, tetapi Pak Muhammad Yamin dan jajaran tokoh-tokoh besar nasional pada waktu itu. Nah, di episode ini kita akan jelaskan tentang bagaimana peran Tan Malaka dan bagaimana ide-ide beliau untuk mewujudkan Indonesia seperti yang dia bayangkan di tahun ketika orang-orang tidak memikirkan tentang Republik Indonesia. Ini sebenarnya hanya sekedar pengantar. Kita akan membahas dalam versi yang dangkal saja, tapi semoga video ini inspiratif dan informatif. Simak videonya, yuk kita mulai. Tan Malaka memulai uraian dalam bukunya dengan penjelasan tentang kondisi yang mencekam yang terjadi di Eropa. Latarnya pada waktu itu adalah setelah terjadi Perang Dunia ke-1, di mana kemudian dunia terpecah menjadi dua kubu, yaitu pemenang perang yang akhirnya memberikan kesempatan padanya untuk meminjam-minjamkan uang dan aset kepada negara-negara yang lain, dan di sisi lain ada negara-negara yang kalah perang, yang dendam, yang marah, tetapi tetap terpaksa tergantung pada negara-negara yang menang perang untuk bisa membangun kembali bangsa dan negaranya. Kekacauan ini dalam pikiran Tan Malaka itu akan memperkuat dan sekaligus juga meruntuhkan kapitalisme. Jadi kapitalisme akan berada pada level puncak gara-gara itu dan kemudian hancur. Kenapa seperti itu? Karena ketika ada negara yang terlalu kuat dan terus-terusan memberikan sumbangan dan bantuan kepada negara yang terlalu miskin, akan ada gap yang terlalu besar, kesenjangan yang terlalu besar. Nah, kesenjangan yang terlalu besar ini tentu saja akan menciptakan sebuah perlawanan yang juga sangat besar. Perlawanan yang sangat besar itu entah nanti wujudnya menjadi seperti apa. Sebenarnya dalam sejarah kita mengetahui bahwa wujudnya itu adalah nanti Perang Dunia Kedua. Tetapi berhubung pada waktu itu Tan Malaka menuliskannya pada tahun 1922, maka dia hanya bisa meramalkan di masa depan bahwa nanti memang harus diselesaikan dengan cara misalkan Amerika Serikat dan Jepang yang harus bertengkar di Pasifik untuk menunjukkan siapa di antara mereka yang terkuat. Jadi dalam hal ini ramalannya itu benar-benar akurat gitu. Tetapi maksudnya dalam konteks itu adalah bahwa kapitalisme akan merajalela, dan karena itu maka lawannya yaitu komunisme juga akan menjadi semakin kuat karena melihat kesenjangan ekonomi yang terlampau besar antara negara-negara yang menang perang dengan negara-negara yang kalah perang.
Nah, dengan situasi kondisi yang seperti itu, maka diramalkan bahwa Belanda sebagai salah satu negara di pusat Eropa itu pasti akan kena imbasnya dan menciptakan peluang yang cukup besar untuk memerdekakan Indonesia, atau dalam hal ini membuat ibu itu melahirkan sebuah bangsa yang baru. Itu pikirannya Tan Malaka. Maka kemudian di buku itu, masih di buku yang sama, Tan Malaka kemudian menjelaskan apakah orang Indonesia sudah siap untuk mendirikan sebuah negara baru. Nah, Tan Malaka mengajak orang-orang untuk berpikir ini adalah sebuah kesempatan yang besar, ini adalah sebuah peluang yang besar. Jadi ayo kita mendirikan sebuah negara yang namanya Republik Indonesia. Nah, kenapa harus Republik Indonesia? Sebenarnya pikiran Tan Malaka pada waktu itu sangat-sangat sederhana. Pikirannya adalah di zaman itu opsinya sebenarnya cuma dua, apakah berbentuk kerajaan atau berbentuk republik. Kalau berbentuk kerajaan, maka bisa saja kerajaan itu menjadi besar, menjadi kuat. Tetapi itu tergantung kalau dia memiliki raja yang cakap dan baik hati. Sebaliknya, kalau misalkan sebuah kerajaan itu dipimpin oleh raja yang lalim dan jahat, maka negara yang dimaksud itu pasti akan kolaps dengan rakyat yang kelaparan. Maka daripada ketergantungan pada apakah raja ini baik atau jahat, lebih baik kekuasaan itu diserahkan kepada rakyat. Maka dalam hal ini Tan Malaka mengajukan harusnya Indonesia itu berbentuk menjadi negara republik, di mana publik itu merepresentasikan ide, gagasan, pemikirannya pada sebuah mahkamah atau pada sebuah dewan yang kemudian membawa aspirasi-aspirasi itu ke atas, diwujudkanlah dalam bentuk negara yang cinta damai, negara yang makmur, yang sejahtera, dan seterusnya dan seterusnya. Begitu pikirannya. Tetapi dalam hal ini Tan Malaka juga kemudian mengajukan bahwa ide yang semacam itu bisa saja diwujudkan dengan ideologi negara komunis. Kita dalam hal ini harus tidak boleh mengingkari sama sekali bahwa Tan Malaka itu adalah kader komunis, kader PKI, bahkan salah satu kader PKI paling terkemuka yang bisa diingat dalam sejarah. Nah, cuman di Indonesia itu Di Indonesia itu komunisme itu dianggap sebagai sesuatu yang sangat buruk. Ya memang buruk. Ya memang buruk, dan kita bisa melihat contoh-contoh komunisme sebagai sesuatu yang buruk. Cuman di Indonesia itu gagasan kebencian terhadap komunisme tidak didasarkan pada pengetahuan tentang komunisme itu, tetapi didasarkan pada propaganda Orde Baru gitu. Makanya biasanya dipahami adalah komunisme itu adalah anti agama, komunisme itu adalah ateis, suka memberontak dan sebagainya. Padahal dalam pikiran Tan Malaka itu sama sekali tidak seperti itu. Pertama, Tan Malaka menegaskan bahwa dirinya itu betapapun komunis, tetapi sama sekali tidak meninggalkan nilai-nilai keislaman. Bahkan ada upaya yang sangat kuat dari Tan Malaka untuk mencoba melebur dan menyatukan antara komunis dengan gerakan-gerakan Islam. Inilah yang nanti kelak menginspirasi Bung Karno untuk Nasakomnya itu, nasionalis agama komunis itu kok bisa disatuin, karena Tan Malaka sebagai idolanya dari Bung Karno itu juga mewujudkan itu. Makanya Tan Malaka itu sempat misalkan dalam Komintern, konferensi Komintern Komunis Internasional di Moskow, beliau mencoba untuk mempersatukan gerakan-gerakan Islam di seluruh dunia, pan-Islamisme itu dengan komunisme, mengkolaborasikannya, mengkoalisikannya. Walaupun tentu saja pernyataan itu tidak mendapatkan persetujuan dari orang-orang komunis, tetapi setidaknya kita mengetahui bahwa Tan Malaka dalam konteks itu sebenarnya adalah seorang yang sangat religius, seorang yang Islamis, dan ingin komunisme itu bersatu dengan agama. Atau misalkan kita juga mengetahui bahwa di Indonesia itu Tan Malaka itu sebenarnya adalah salah satu orang yang berusaha untuk tidak memisah antara komunisme dengan syarikat Islam. Jadi dalam sejarah, dalam buku-buku yang kita ketahui kan, Sarekat Islam adalah gerakan terbesar di Indonesia pada waktu tahun 1910-an gitu ya, 1912 sampai 1000 sekian gitu ya. Dan kemudian pecah gara-gara ada penyusup dari komunis, sehingga memunculkan SI merah yang komunis itu dengan SI putih yang tetap santri itu. Nah, di antara perpecahan itu Tan Malaka sebenarnya adalah orang yang berupaya untuk tetap menjadi jembatannya gitu.
Bahkan ketika beliau mendirikan sekolahnya itu komunis, tetapi kurikulumnya itu adalah kurikulum yang sangat Islamis. Atau setidaknya beberapa referensinya misalkan mengambil dari Al-Ghazali dan lain sebagainya. Nah, jadi dalam hal ini kita harus memahami bahwa komunisme tidak, dalam pikiran Tan Malaka, tidak sama atau tidak sesuai dengan gagasan dia itu ateis. Tetapi dalam pikiran Tan Malaka adalah komunisme itu adalah lawan dari kapitalisme. Komunisme itu adalah lawan dari penindasan. Komunisme itu adalah lawan dari kekerasan yang terjadi terus-terusan yang dilakukan oleh Belanda terhadap pribumi Indonesia. Maka komunisme itu adalah wujud perlawanan komunal masyarakat Indonesia terhadap kapitalisme yang dikuasai oleh Belanda gitu. Pikirannya hanya sekedar itu saja. Dan bahkan ide umum komunisme seputar revolusi itu ditentang oleh Tan Malaka. Jadi di buku Aksi Massa itu kan Tan Malaka tuh mengatakan kalau misalkan kita mau merebut kekuasaan dari penguasa yang lalim misalkan, adalah terlalu imajiner, terlalu ngarang, terlalu halu kalau kita menggunakan perjuangan melalui jalur diplomasi. Misalkan jalur parlementer, kemudian berdebat hebat di situ, itu terlalu halu kata Tan Malaka. Tetapi adalah juga keterlaluan kalau misalkan kita menggunakan kup berdarah. Kalau misalkan kita menggunakan revolusi-revolusi ala komunis seperti yang terjadi secara umum di negara-negara yang lain. Jadi sebaiknya seperti apa? Ya aksi massa. Jadi massa itu digerahkan sekuat-kuatnya sedemikian rupa sehingga dia bisa menunjukkan superioritasnya dan akhirnya mengambil alih kekuasaan. Pikirannya seperti itu. Inilah yang kemudian membuat orang-orang PKI itu membenci luar biasa Tan Malaka. Jadi PKI itu menganggap Tan Malaka itu sebagai pengkhianatnya Leninisme, pengkhianatnya komunisme. Gara-gara apa? Gara-gara ide-ide dari Tan Malaka itu dalam hal itu tidak sejalan dengan komunisme secara umum gitu. Makanya dalam hal ini saya pengen menegaskan bahwa Tan Malaka itu adalah seorang komunis tulen dan dia adalah seorang ketua PKI. Memang benar seperti itu. Tetapi ide dasarnya sebenarnya adalah bahwa beliau adalah seorang pemikir bebas, seorang free thinker, seorang yang secara intelektual tidak terikat pada ideologi atau landasan berpikir orang lain. Dia menjalankan komunisme hanya ketika komunisme itu menjadi lawan dari penindasan, kekerasan, dan kejahatan. Hanya itu saja. Tentang bagaimana dia mewujud dan lain sebagainya, termasuk juga tentang bagaimana dia bersikap terhadap agama-agama, maka Tan Malaka memilih jalan tersendiri, yaitu bahwa komunis bisa saja cocok dengan agama dan seterusnya, apalagi ketika diterapkan di Indonesia. Maka Tan Malaka kemudian menantang masyarakat Indonesia. Ini gimana nih? Di luar negeri situasinya sudah memberi peluang besar agar Indonesia merdeka. Di dalam negeri penindasan yang terjadi juga sudah terjadi. Maka tinggal ayo kita wujudkan sebuah gerakan besar untuk mendirikan negara baru yang namanya Republik Indonesia. Gak pakai Republik Rakyat Indonesia, Republik Indonesia saja, tapi dia pikirnya itu adalah komunisme. Nah ini gagasan ini kan dia lontarkan itu pada tahun 1925-an. Itu kemudian dibaca oleh tokoh-tokoh nasional Indonesia sampai berpengaruh kuat. Salah satu hal yang unik adalah tentang Soekarno dan Hatta. Soekarno dan Hatta itu mencoba untuk mencari-cari siapa sebenarnya penulis buku ini. Penulis buku menuju Republik Indonesia ini, dia tuh kagum luar biasa pada sosok ini. Tapi karena Tan Malaka itu adalah orang yang luar biasa dikejar-kejar, jadi sama pemerintah Belanda dikejar-kejar, sama orang komunis juga banyak yang ditentang dan sebagainya, maka sepanjang hidupnya Tan Malaka itu sampai memiliki puluhan nama samaran. Dan dia hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain di dalam dan di luar negeri dengan rute yang mencapai ribuan kilometer gitu. Jadi Moskow, Cina, Jakarta, Kediri, apa muter-muter di Eropa itu udah dikubek-kubek semuanya sama dia itu. Nah, jadi ketika Soekarno itu sebenarnya pernah bertemu dengan Tan Malaka dan bahkan berdebat dengan Tan Malaka, tetapi Soekarno tidak pernah sadar bahwa siapa yang diajak debatnya itu adalah Tan Malaka yang dia kagumi itu. Dia baru benar-benar mengenal Tan Malaka itu setelah Indonesia merdeka tahun 1945-an dan Soekarno meminta saran kepada Tan Malaka tentang bagaimana kondisinya. Sempat terjadi perdebatan hebat di situ, tapi pada akhirnya Soekarno benar-benar mengagumi bahwa argumentasi dan pikiran-pikiran Tan Malaka itu memang luar biasa, jenius, hebat. Sayangnya
Tan Malaka itu bukan seorang penggerak yang hebat seperti Soekarno. Dia adalah pemikir yang sangat luar biasa, tetapi bagaimana dia menggerakkan orang itu berbeda. Jadi Tan Malaka itu adalah orang yang terlalu introvert dan terlalu berbeda pikirannya dengan orang lain, sehingga untuk mewujudkan ide dan gagasannya itu orang-orang banyak yang gak paham sama dia gitu. Makanya dia tetap orang introvert yang terkucil dengan berbagai nama samaran dan identitas yang berbeda-beda gitu. Ya, satu-satunya jalan agar dia bisa mewujudkan ide-idenya adalah melalui Soekarno dan Hatta, di mana Soekarno dan Hatta itu adalah orang yang justru bisa mengeksekusi ide-idenya. Nah, salah satu misalkan nanti kan Soekarno itu menasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya adalah pikiran Malaka, pikiran Tan Malaka. Di bukunya ketika dia mempromosikan gerakan komunisme, dia ngajak orang-orang di Indonesia untuk berani menasionalisasikan perusahaan-perusahaan Belanda. Kenapa seperti itu? Pikiran Tan Malaka sebenarnya sangat sederhana. Perusahaan-perusahaan Belanda itu digerakkan oleh pribumi-pribumi, buruhnya pribumi-pribumi. Kemudian pabriknya diadakan juga di Indonesia. Kemudian ngambil sumber daya di Indonesia juga. Tapi keuntungannya untuk Belanda. Kan sangat tidak adil. Jadi kalau misalkan Indonesia berdiri, itu nasionalisasikan semuanya, itu jadi milik kita. Jadi ya memang yang kerjanya kita, kemudian ada di tempat kita, kemudian sumber daya juga diambilnya dari kita, ya udah itu menjadi milik kita kan. Sederhananya seperti itu. Nah, itu nasionalisasi itu kan kemudian juga diwujudkan oleh Bung Karno gitu. Kemudian masalah transmigrasi, kemudian masalah banyak sebenarnya ide-ide Tan Malaka itu yang kemudian digarap dan dilaksanakan oleh Bung Karno gitu. Ya sayangnya seperti yang dijelaskan tadi adalah bahwa Tan Malaka itu adalah seorang yang visioner, seorang yang hebat, tetapi gagasan dan pemikirannya itu tidak banyak bisa diterima oleh orang lain, dan bahwa dia adalah seorang eksekutor yang sendirian gitu, yang susah untuk mencari teman. Hubungannya adalah susah mencari teman kalau dikomparasikan dengan Soekarno-Hatta gitu. Ya tentu saja beliau juga memiliki kemampuan untuk itu gitu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya setelah bertemu dengan Soekarno, kemudian Pak Tan Malaka itu bikin gerakan, bikin partai, tapi kan akhirnya ya dipenjara lagi sama Syahrir, kemudian dikejar-kejar lagi, diapain lagi dan seterusnya, sampai akhirnya dia meninggal ditembak oleh polisi, oleh tentara, dan kemudian makamnya disembunyikan di hutan, dan baru beberapa puluh tahun kemudian makamnya diketahui bahwa itu adalah makam Tan Malaka, sehingga kemudian jenazahnya sempat sebagian kecil ya disimpan di tempat yang lebih layak gitu, dimakamkan di tempat yang lebih layak. Itulah sekelumit tentang Tan Malaka. Dan jangan khawatir kalau misalkan Baraya pengen membacanya, buku-bukunya yang berhubungan dengan filsafat, berhubungan dengan ini sangat banyak dan sudah diterbitkan di Indonesia. Itu silahkan baca saja. Baraya akan kagum bahwa ada orang yang hidup pada tahun 1920-an, 1910-an, itu ternyata memiliki ide dan gagasan yang sangat luar biasa. Namanya tidak dibuat terlalu terkenal karena apa? Karena beliau adalah komunis. Bahkan sepanjang Orde Baru ada upaya sistematis untuk menghilangkan namanya, dan ada upaya sistematis untuk menghilangkan peran-perannya terhadap Indonesia. Padahal seperti yang kita ketahui adalah bahwa dia adalah Bapak Republik Indonesia, yang hanya gara-gara dia memahami diri sebagai komunis, maka dia dihilangkan dari panggung sejarah. Inilah gunanya kita untuk memahami segala sesuatu secara lebih holistik. Jangan langsung menghakimi bahwa ini gini gara-gara dia komunis, itu gitu gara-gara dia begini dan begitu. Jangan Baraya. Jangan biasa menghakimi orang lain sesuai dengan ideologi yang dia miliki. Oke, itu saja. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.